lupa, cicilah tangan jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu, masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste, bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini di tengah-tengah kita ada cucu saya, ya, Bapak Pendeta Feli Anandayu dari GPT Tayu. Ya, selamat datang Pak. Saya minta Pak Feli berdiri, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya pada pagi ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih aplaus sekali lagi buat Allah kita. Kalau hari ini kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya ajak untuk setiap kita sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari katakan lebih lagi kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih dari hidup. Saya mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Memuji Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan,
kemurahan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, murahan-Mu lebih dari haleluya. Oh, bawa lidah memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari, katakan sekali lagi, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kami mengucap syukur, lebih dari hidupku, lebih dari hidup kami, kemurahan-Mu lebih dari hidupku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Biar kami memuji-Mu Tuhan pagi hari ini, mengagungkan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan ucapkan syukur, haleluya. Iralalala shikirama, haleluya, haleluya. Irala, we worship you God, we worship you my God. Kami menyembah-Mu Tuhan, no one like you Lord. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan sampai hari ini, perlindungan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hinalalala shire, haleluya. Kami percaya Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan, dari awal tahun sampai hari ini, kalau kami ada Tuhan di tempat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya mulut kami, jiwa kami, hati kami Tuhan, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ini waktunya Tuhan, waktu yang spesial kami bawa persembahan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan yang tolong setiap kami Tuhan, untuk bersuka cita Tuhan, bersorak-sorai Tuhan, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi dari awal pertengahan hingga akhir akan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa.
Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kami rindukan ada kegerakan di tempat ini Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, pelukis. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran, yang merindukan lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawat. Mari sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Ini kerinduan kami. Kami rindukan kuasa lawat pagi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Amin. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawat di tempat ini Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Yes, sekali lagi katakan, datang. Datanglah dan berkata, ya Tuhan, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Great is our God. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Great is our God. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Allah kita ada sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya.
Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Tiada yang ku andalkan. Tiada ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, Engkau kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Katakan sungguh-sungguh tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selama semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan kekuatan kita, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang siap untuk terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sudah siap semua nih Pak Feli berarti. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ada satu pujian yang sangat-sangat menguatkan saya hari-hari ini. Kita naikkan sama-sama pujian ini. Keyakinan kami Tuhan, Engkau yang protek hidup kami. Mari katakan ini. Selalu Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan Tuhan, Tuhan selalu menolong. Katakan ini iman kami, Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau yang selalu, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan lebih lagi, Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Selalu menjaga, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Come on everybody sing. Menolongku selalu, yes, amin, menjagaku. Sehelai di rambutku, yes, amin, tak akan terjatuh. Itu keyakinan kami. Seizin-Mu. Itulah Tuhan kami. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kami. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan bersama-sama, seumur hidupku, seumur hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hiralama yase, hurialama yarama. Shekira la 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 shikira baba baba. Hurialama yase, shara la 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 la. Shara la bara la bara la bara la la mo. We worship you, Lord. Shakaraya ralamo, Kuria lamase, Shararara ramo. Come on, sembah Dia.
Tuhan yang menolong kami. Dia yang menjaga kami, memberkati setiap kami selamanya, selamanya. God is good. Pagi ini kami di tempat ini datang bukan untuk menonton. Pagi ini kami datang bukan sekedar rutinitas. Pagi ini kami datang di tempat ini karena ingin menyembah Tuhan. Pagi ini kami ada di tempat ini karena kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan kami percaya, kami sangat yakin di tempat ini pagi ini Tuhanlah yang akan memulihkan setiap kami. Tuhanlah yang akan menyembuhkan setiap kami. Engkau akan menjagai setiap umat-Mu. The Holy Spirit. Shikinaya ralamo. Syaralabaralabaralaba. Sebelum kami menyampaikan firman-Mu, Tuhan, bebaskan roh mereka, lepaskan mereka, sehingga firman ini tidak ada yang menghalangi mereka. Firman ini boleh tertanam dalam setiap hati jemaat di tempat ini. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, yes, tak akan terjatuh. Seizin-Mu. Amin. Selalu menolong. Kami bukan sekedar menyanyi, Tuhan, tapi pagi ini kami ingin merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Engkau sentuh setiap kami. Yes. Kinaya ralamo. Peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Berapa lama, saudaraku? Katakan dengan iman, saudara. Seumur hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja, buat Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih. Tiba waktunya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Saya percaya saudaraku semua sudah kenal saya. Jadi kita ini tetangga saudaraku ya. Jadi saya nggak perlu kenalan lagi saudara. Ya, pagi hari ini saudaraku Tuhan gerakan saya untuk menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ya saudaraku, tadi malam saya baru nyampe cukup malam di kota Kudus. Saya tidak langsung tidur tapi saya merenungkan ini kembali. Saya sungguh sangat bersyukur. Tuhan berikan tema yang begitu dahsyat pagi hari ini buat saya. Dan ini saya mau sampaikan pada saudara. Kita mau baca dulu ayatnya dalam Mazmur 42. Kita akan baca mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42. Iya. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Mari kita mau baca bersama-sama saudaraku ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan apa saudaraku? Sungai. Terus saudaraku baca selanjutnya. Demikianlah jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku,
Di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam keadaan kepadatan manusia. Mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai. Dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan gelisah di dalam hatiku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur bagi kepadanya penolongku Allahku. Katakan amin. Nah saudaraku, firman yang Tuhan taruh pagi hari ini sungguh luar biasa. Saya akan berbicara tentang menang menghadapi tekanan, saudara. Arti menang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah mampu menaklukkan musuh. Mampu mengalahkan musuh. Mampu menundukkan musuh. Itu definisi kata menang. Ya, jadi apa artinya menang, Pak? Menang itu mampu menaklukkan, mampu menundukkan, ya saudaraku, mampu mengalahkan musuh. Nah, siapa musuh kita? Efesus berkata, musuh saudara dan saya bukan darah dan daging. Tetapi musuh kita orang-orang percaya. Musuh kita rumah tangga Kristen. Itu adalah segala penguasa roh jahat di udara. Jadi musuh kita saudaraku siapa? Segala kuasa kegelapan, bukan sesama kita manusia. Bukan antar gereja, itu bukan musuh kita. Efesus berkata musuh kita adalah segala penguasa jahat di udara. Segala hal-hal yang tidak baik, itu yang mesti ditaklukkan saudara. Nah, apa artinya tekanan? Tekanan itu sesuatu yang menghimpit saya dan saudara. Sehingga kita ini gak bisa bergerak dengan bebas. Itu artinya tekanan. Jadi kalau begitu menang menghadapi tekanan itu artinya apa? Saudara dan saya mesti mampu menaklukkan segala sesuatu yang membuat saya dan saudara gak bisa bergerak bebas. Ketika banyak orang menghadapi tekanan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika orang menghadapi tekanan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Tapi kemungkinan yang kedua, dan ini paling banyak justru yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang bukan datang mencari Tuhan ketika menghadapi tekanan, justru mereka jauh meninggalkan Tuhan. Dan saya mau beritahu saudaraku hari ini, itu yang sebetulnya sedang dinantikan oleh kuasa kegelapan. Supaya ketika saudara gereja Tuhan menghadapi tekanan demi tekanan. Saudara tidak semakin dekat mencari Tuhan. Saudara justru jauh dari Tuhan. Anda perhatikan, selama pandemi semua dibatasin. Ibadah di rumah, streaming. Akhirnya saudaraku tahu, banyak orang Kristen kehilangan spirit. Karena di rumah. Sebetulnya di rumah pun tidak menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Amin. Tidak menghalangi saudaraku untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan di rumah. Tapi tahukah saudara, akhirnya orang sudah gak terbiasa lagi datang ke gereja. Ya, apalagi memang dasarnya orang-orang kepengen lungo gereja, keset. Wah, tambah kebenaran saudaraku, tahun ibadah yang ngomah. Anda lihat hari-hari ini, sekarang boleh tatap muka walaupun dibatasin. Tapi toh mereka alasannya banyak sekali saudara. Ya, kita gak perlu takut, tapi jangan mencobai, itu menurut saya. Tapi saya mau beritahu begini, lupakan ayat itu dulu. Saya mau ngomong begini, dunia sedang mengalami goncangan yang begitu dahsyat. 200 negara lebih di dunia tidak ada yang kebal namanya COVID-19. Dan bukan hanya COVID, Indonesia saudaraku menghadapi bukan itu hanya saja pandemi. Tapi bencana alam terjadi di mana-mana. Gunung Merapi meletus, banjir, tanah longsor di mana-mana. Sehingga tekanan ini semakin luar biasa, khususnya dihadapi oleh bangsa kita Indonesia. Nah saya mau beritahu apa yang terjadi ketika dunia ini tergoncang. Seluruh aspek kehidupan manusia, aspek sosialnya, aspek budayanya, aspek rutinitasnya, aspek ekonominya, semua mengalami perubahan. Semuanya mengalami terguncangan yang begitu hebat. Dan itu menimbulkan 3 hal. Hal yang pertama yang hari ini banyak dihadapi manusia ketika dunia sedang bergoncang, pertama adalah ketakutan yang luar biasa. Ayo mau jujur saudaraku, berapa banyak orang yang gak takut hari-hari ini. Semua dibatasin. Akhirnya perekonomian kita mengalami penurunan. Orang lagi gak mau belanja lagi saudaraku. Orang gak mau makan lagi kulineran saudaraku. Mereka lebih aman nyaman di rumah saudaraku. Dan itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Khususnya buat bangsa ini. Dan yang pertama banyak orang yang takut. Ketika ketakutan ini terus menguasai kehidupan orang-orang ini. Termasuk anak-anak Tuhan. Yang kedua, Anda perhatikan tidak saudaraku, rumah sakit jiwa mulai penuh. Karena apa? Stres.
Jadi kalau saudara takut terus, waduh duitku kok tambah kalau ngakeh iki. Wah duitku ora tambah entek. Terus takut. Yang kedua, banyak orang ngalamin stres. Stres ini ada dua saudara. Stres positif, stres negatif. Loh Pak, stres positif itu bagaimana? Stres positif itu stres yang Anda tanggapi dengan positif. Sehingga justru ketika Anda mengalami tekanan, itu menjadi titik balik Anda untuk mengalami breakthrough atau terobosan. Tapi stres yang kedua ini yang banyak dialami orang. Stres yang berkepanjangan. Anda tahu? Ketika seseorang itu manusia mengalami stres, maka 3 hal dirugikan. Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita akan dirugikan. Ketika orang stres, tubuh ini berbicara tentang fisik. Ketika orang itu stres, maka tubuhnya gak sehat. Akhirnya lama-lama fisiknya juga terpengaruh. Kalau fisiknya terus mengalami penurunan, imunnya juga pasti terpengaruh. Jadi orang stres itu tubuhnya rugi. Yang kedua, jiwanya juga mengalami kerugian. Jiwa berbicara tentang psikologis. Jadi kalau orang terus takut stres, lama-lama jiwanya mengalami gangguan, psikologisnya mengalami gangguan. Makanya saya katakan rumah sakit jiwa penuh hari-hari ini. Yang ketiga, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika orang stres, rohnya dirugikan. Rohnya bagaimana Pak? Ketika orang stres, rohnya dirugikan. Hubungan spiritualnya dengan Tuhan mengalami gangguan. Dan kalau stres ini gak selesai juga, yang ketiga, depresi. Nah saudaraku perhatikan baik-baik, 3 hal ini sedang banyak dihadapi oleh manusia. Karena bumi sedang tergoncang, banyak orang mengalami tekanan, maka orang banyak mengalami ketakutan. Yang kedua, orang mengalami stres. Yang ketiga, orang mengalami depresi. Nah sekarang saudaraku saya mau berikan contoh Anda. Kembali lagi ke ayat tadi, Mazmur 42. Ternyata seseorang yang bernama Daud, seorang pemuji, seorang penyembah pun tidak luput dari namanya tekanan. Dia adalah orang yang begitu luar biasa. Tapi saudaraku coba tolong tampilkan ayatnya. Dalam Mazmur tadi 42, ayat yang keempat dan 5. Coba Anda lihat di situ. Yang pertama dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Lalu kemudian ayat yang kelima, jiwaku gundah gulana. Kalau kita saudaraku, artikan kata demi kata ini, kita deskripsikan ini orang ngalami tekanan. Air mataku menjadi makananku. Orang makan berapa kali sehari? 3 kali. Berarti 3 kali sehari Daud nangis. Kenapa orang nangis? Banyak tekanan. Itu berarti dari kisah ini, saudara, saya mau beritahu. Tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya tekanan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang punya posisi, mau pejabat, termasuk rohaniwan, para penatua, apalagi orang awam. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, tidak ada manusia yang kebal terhadap tekanan, termasuk Daud. Tuhan selalu menolongku, seorang penyembah, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Gimana everybody sing? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Berapa lama? Tapi hari itu Daud ngalami tekanan. Air mataku menjadi makananku. Artinya apa? Gak tahan. Jiwaku gundah gulana. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini gak bisa tidur. Air matanya mengalir. Tekanan demi tekanan terjadi. Pressure demi pressure terjadi. Banyak hal yang membuat dia gak bisa mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Jiwaku gundah gulana. Daud ngomong terus terang nih.
Nah saudaraku, saya mau beritahu, ada beberapa hal yang membuat orang itu ngadepin tekanan sampai stres. Yang pertama apa? Kalau orang itu menghadapi tekanan sampai stres, yang pertama karena hubungan spiritualnya, hubungan dia dengan Tuhan terganggu. Stres, rohnya terganggu. Kenapa kok spiritualnya rusak, Pak? Kenapa hubungannya dengan Tuhan terganggu? Ini jawabannya. Karena banyak orang menutupi pelanggarannya. Daud mengatakan, tangan Tuhan menekan. Kenapa? Karena Daud menutupi dosanya. Jadi ketika saudara nutupi pelanggaran, saya menutupi dosa saya. Maka dosa itu lama-lama akan jadi masalah. Masalah itu lama-lama akan menekan saya dan saudara. Oleh sebab itu Daud cepat-cepat ngaku. Aku mau mengaku di hadapan Tuhan. Aku akan mau mengakui semua dosa dan kesalahanku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Akuilah. Kalau saudara tutup terus pelanggaranmu, saudara tutup terus rapet-rapet dosamu, tidak mau ngaku sama Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan akan terganggu. Percayalah dengan saya. Kalau itu terjadi, kecewa. Berapa banyak orang Kristen kecewa? Dan itu akan membuat dia tekanannya hebat, lama-lama stres. Jadi apa yang membuat orang mengalami tekanan sampai stres? Yang pertama, hubungan spiritualnya terganggu. Yang kedua, apa yang membuat orang itu mengalami tekanan sampai stres? Dia nggak bisa berdamai dengan orang lain. Sementara Alkitab kita berkata, usahakan sedapat mungkin berdamailah dengan semua orang. Jadi yang namanya anak-anak Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, kamu mesti menuruti perintahku. Firman Tuhan kan berkata demikian. Jadi apa yang Tuhan mau suruh kita lakukan? Berdamailah dengan semua orang. Kenapa banyak orang stres? Kenapa dia akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa? Ribut terus biar wong liya. Wan teman-teman terus, ora cocokan terus. Gereja pindah-pindah yang ngono neh, pindah gereja perkara tukaran, pindah gereja perkara tukaran. Ora tahu bener kabeh, salah kabeh saudara. Hari ini dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan suruh saya datang di tempat ini, saya bersyukur. Pak Feli nek khotbah selalu ora enak ning kuping. Tapi hatimu resik. Amin. Jadi Kristen tahunan ini Anda mesti ngerti ini loh. Mesti bisa berdamai dengan semua orang. Kalau saudara ribut terus tanggomu, saudaraku, stres. Nah, saya mau kasih tahu poin yang kedua, ini ada penyebabnya. Kenapa nggak bisa berdamai dengan orang lain? Poin yang ketiga, kenapa orang ngadepin tekanan dan stres? Poin yang ketiga, dengarkan baik-baik. Karena dia tidak pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ciri orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nanti kalau saudaraku mau tanya ayat-ayatnya, nanti tanya saya ya. Karena waktu saya hanya 30 menit. Ciri orang yang tidak bisa mengaku atau berdamai dengan dirinya sendiri adalah, saudaraku perhatikan, tidak pernah mengakui dosanya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka dia itu adalah Allah yang setia. Yes. Jadi ciri orang yang gak mau berdamai dengan dirinya sendiri, cirinya gak tahu gelem ngaku salahnya. Sing salah iku wong liya terus iki lho, majelis sing salah, pendeta sing salah. Aku bener. Dengarkan baik-baik, buka telingamu pagi hari ini baik-baik. Pak mbok ojo atos-atos apa wong pandemi kok atos-atos, karepmu. Saya mau kasih tahu, berdamailah dengan dirimu sendiri, baru engkau bisa berdamai dengan orang lain, baru engkau bisa berdamai dengan Tuhan. Bertobat. Jadi caranya bagaimana? Ngaku pagi hari ini. Daud ngaku. Bayangkan Daud, tanganmu menekan aku. Jangankan tangan Tuhan. Tangan manusia menekan kita saja stres. Betul? Jadi saudaraku, apa yang membuat orang mengalami tekanan sampai stres? Yang pertama tadi hubungan spiritualnya terganggu. Yang kedua suka ribut, tidak bisa berdamai dengan orang lain. Nah penyebabnya apa? Karena dia gak bisa berdamai dengan dirinya sendiri saudara. Yang ketiga, yang keempat. Karena apa? Orang stres. Keadaan global yang berubah secara tiba-tiba. Enak-enak kerja di PHK. Gaji wis akeh dipotong jadi separuh. Wah, stres. Tapi pujian ini juga memberkatin saya tadi. Seumur hidupku dia akan mengenyangkan aku.
Jadi 4 hal yang membuat orang stres. Sekarang pertanyaannya tadi, kalau begitu bagaimana Pak? Saya bisa menjadi orang Kristen yang menang. Ibadah yang kedua saya akan berbicara tentang menjadi keluarga pemenang. Saya mau kasih tahu saudaraku, tekanan yang terjadi karena kuasa kegelapan ingin saudara jauh dari Tuhan. Tapi pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun itu tekananmu, tetap datang dan cari Tuhan. Bagaimana caranya Pak supaya saya bisa menang menghadapi tekanan? Bagaimana Pak saya bisa menang supaya saya bisa tetap merdeka di dalam masa-masa tekanan yang sedang saya hadapi? Yang pertama, perhatikan baik-baik saudaraku. Anda mesti menjaga tubuh saudara. Tubuh ini mesti dijaga. Nah, tolong tampilkan ayatnya. Yesus pun menjaga tubuhnya loh saudara. Ya, kita mau baca bersama-sama saudara. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Oke? Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka. Ia ini siapa? Yesus. Lanjutkan 2, 3. Marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian dan apa? Beristirahatlah seketika. Dengarkan baik-baik. Yesus pun memperhatikan kondisi tubuhnya. Jadi supaya kita menang menghadapi tekanan gak stres. Yang pertama caranya adalah mesti menjaga tubuh kita. Caranya bukan sekedar istirahat saudara. Banyak hari-hari ini orang tidak bisa mengasihi dirinya termasuk apa? Dia membunuh dirinya dengan pelan-pelan dengan cara makan yang ngawur. Iya. Capjay sikat, puyung hai sikat, barong saya sikat. Semua sikat, bakso, bakmi, bakia, bablas saudara. Enggak peduli saudara. Akhirnya umurnya cekak. Atau kalau tidak, kalau enggak mati saudaraku, nek mati ndang mati ape. Orang mati-mati stres, stroke. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik, saya mau kasih tahu. Jaga tubuhmu. Pola hidupmu harus dijaga. Pola pikir kita mesti dijaga. Pola makan kita mesti dijaga. Amin. Yang keempat, jangan kakean pola. Banyak orang Kristen kakean pola. Akhirnya loro. Tubuhnya gak sehat. Ya kan? Nah saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga pemenang. Kenapa? Saya mau keluarga-keluarga dipulihkan, datang kembali kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh. Dan pagi ini saudaraku sesi pertama saya bicara tentang pribadi kita. Mesti jadi pribadi yang menang menghadapi tekanan. Caranya yang pertama, jaga kondisi tubuh kita. Amin. Yuk, saya terakhir pelayanan di sini tahun berapa ya Kom? Sebelum pandemi 2018. Berat saya waktu itu 84. Lingkar perut saya 104. Saya lagi mubes di salah satu kota. Tiba-tiba dada saya sakit. Lalu saya tanya sama seseorang, kamu coba periksa. Setelah dicek, dokter ngomong begini. Kalau berat badanmu tetap seperti ini, karena ternyata visceral fat saya itu, waduh ngeri sudah. Kalau Bapak tetap seperti ini, Bapak akan kena 2 penyakit dalam waktu dekat. Sudden death. Kalau orang kena jantung, stroke. Bertobat saya. Lah pendeta nek pelayanan dikai mangan ya. Mangane wengi sisan saudara. Berat badan saya naik, lingkar perut saya naik, akhirnya saya ngos-ngosan. Tapi di situ saya belajar mengendalikan diri. Orang itu kalau bisa mengendalikan mulut, pasti bisa mengendalikan semuanya. Ayo coba, makanya belajar puasa saudara. Saya selama 3 bulan, saya enggak diet, tapi saya mengubah pola makan saya. Oh ya, berat badan saya turun 12 kilo. Lingkar perut saya dari 104 tinggal 73. Ketok 6 nih saudara. Kayak 20 tahun lah. Oh iya, saya sudah gocap padahal saudara. Di situ saya mengerti arti jaga kondisi tubuh. Kalau tubuhmu sehat, maka jiwamu pasti kuat. Rohmu pasti luar biasa. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang? Yesus melakukan, yang pertama jaga kondisi tubuh kita. Pola tidurnya juga harus dijaga. Jangan tidur malam-malam.
Ya, saya percaya ketika ini kita lakukan baik-baik, maka kita akan mampu menang melawan tekanan, menang menghadapi tekanan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kedua, saudara, apa yang mesti kita lakukan supaya kita menang? Kita lihat ayatnya. Kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 yang ke-8, cepat saja saya mau baca 2-3. Yuk, yang sudah dapat juga bisa boleh baca bersama-sama dengan saya. 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa 2-3? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana yang kedua ini supaya kita bisa menang menghadapi tekanan, gak stres. Mesti punya pikiran dan mental yang positif. Contohnya seperti Rasul Paulus. Saya mau kasih tahu ketika dia nulis itu, dia sedang tidak keluyuran di mall. Ketika Paulus menulis itu surat buat orang di Filipi, Paulus posisinya sedang di penjara. Tapi hebat, ini menginspirasi saya. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah tekanan, Paulus ngomong apa? Pikirkan semua yang baik. Dengarkan semua yang sedap didengar. Perkatakan semua yang membangun. Dia ngomong itu ketika sebetulnya dia dalam tekanan. Ketika saudara mungkin hari-hari sedang menghadapi tekanan, bisa nggak kita ngomong seperti Rasul Paulus? Tetap ngomong yang baik. Pikiran yang positif itu, dia tetap akan mengeluarkan kata-kata firman. Salah satu tindakan iman, dia akan mengeluarkan kata-kata yang positif di tengah-tengah tekanannya. Mungkin di antara saudara hari ini sudah nggak punya jalan keluar. Saudara pagi hari ini sudah mau putus asa, hopeless. Tapi saya mau kasih tahu, ngomong seperti Rasul Paulus. Saya, saudaraku, punya kesaksian yang fresh. Saya butuhkan duit sekian juta. Belum ada tanda-tanda, sementara saudaraku besok pagi itu saya harus bayar jam 10 pagi. Duitnya belum ada. Saya datang doa pagi. Ya, habis doa pagi saudaraku, saya pulang saudaraku dari gereja ke rumah pakai sepeda motor. Saya teriak di tengah-tengah jalan. Saya ngomong seperti Daud. Allahku yang hidup. Engkau Allah yang hidup bagi saya. Engkau Tuhan yang melihat kebutuhan saya. Pokoknya kayak orang kendir saudaraku. Bengak-bengok dewe nang sepeda motor esok-esok saudaraku. Habis doa pagi. Gak ada tanda-tandanya. Tapi di situ tidak melemahkan saya. Semakin orang yang poin yang ketiga, semakin kita akan banyak mengalami pengalaman dengan Tuhan, semakin iman kita akan semakin luar biasa. Pulang sampai di rumah, nemenin anak saya daring lah. Anak saya duduk di sini, saya duduk sebelahnya. Lagi daring, tiba-tiba handphone saya bunyi. Ada WA. Toh minta nomor rekening. Anda tahu yang ngirimin saya? Orang dari Amerika. Ketika ditransfer, jumlahnya tidak lebih tidak kurang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ya itu andalannya pendeta ya seperti itu. Gak berharap sama manusia. Kalau berharap sama sing ketok iso diandalno kecewa. Tapi ketika saya berharap kepada Tuhan. Dalam situasi yang sepertinya gak mungkin. Punya pikiran yang positif. Punya mental yang positif. Hari itu saya tidak bisa menghitung lagi berapa banyak Tuhan menolong saya. Saya mau kasih tahu pertolongannya tidak pernah kecepatan. Tapi juga tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Enggak lebih serupiah pun, enggak lebih, enggak kurang serupiah pun. Kok bisa? Dia tahu kebutuhan saya. Dia tinggal di Amerika, tinggal di LA. Istrinya ngomong, enggak tahu kok tadi malam suami saya enggak bisa tidur. Teringat Toveli. Saya kasih nomor rekening saya. Tepat ditransfer seperti jumlah yang saya butuhkan. Dalam menghadapi tekanan, tetaplah berpikiran positif. Punya mental yang positif. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bisa menang? Yang terakhir. Daud ngomong apa? Ini kesulitannya Daud ini saudaraku. Para pakar teologi berkata dia sedang berada di dalam pembuangan. Mazmur 42, 2-6. Sebagai tawanan dengan orang Israel. Yang namanya tawanan saudara.
Gak bisa sak karepe dhewe meh turu jam semene, gak bisa. Mau makan jamnya gak bisa. Namanya tawanan itu semuanya diatur sama yang berkuasa. Termasuk hubungan Daud dengan Tuhan pun rusak, berantakan. Makanya Daud berkata, bila manakah aku boleh bertemu dan menghadap dengan engkau. Waktunya dengan Tuhan pun terbatas. Dan itu membuat Daud tertekan. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Artinya saya mau beritahu begini. Yang ketiga, poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi tekanan. Cari Tuhan dan alami Tuhan. Bukan hanya cari, alami. Semakin saudara dan saya banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Semakin kita kenal siapa Tuhanmu yang kita sembah setiap hari Minggu pagi datang di tempat ini. Banyak orang puluhan tahun dari wong Kristen. Tapi selalu ora percaya, wedi terus. Kenapa? Enggak kenal. Tidak dekat, tidak kenal. Tidak dekat, tidak sayang. Supaya saudaraku kenal Tuhan. Temui dia, cari dia. Dan alamilah pengalaman pribadi dengan dia. Semakin banyak kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita akan berkata pagi hari ini, oh yes, Allahku hidup. Allahku luar biasa. Berapa banyak butuh Tuhan pagi hari ini, angkat tangan saudara. Berapa banyak ingin mengalami Tuhan, angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Katakan, Tuhan aku ingin mengalami Engkau. Katakan, Tuhan aku ingin mengalami Engkau. Aku ingin mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Aku ingin mengalami jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Aku ingin mengalami kesembuhan pagi hari ini Tuhan. Amin. Mari pagi berdiri. Tutup kita saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolong. Yes, selalu menjaga. Ingat ini saudara, selalu Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur. Sekali lagi refnya saja. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Katakan dengan imanmu. Come on, everybody sing. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Itu yang Dia lakukan atas hidup saudara dan hidup saya. Sampai rambut jatuh pun tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Alami Tuhan, buka hatimu, come on. Tuhan selalu menjagaku. Amin. Biarkan pagi ini mereka mengalami Tuhan. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, apapun tekanan mereka, Engkau pembebas, Engkau penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seumur Dia mengenyangkan. Oh, Dia mengenyangkanku, memeliharaku. Saya rindu katakan ini yang terakhir dengan iman saudara. Seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Seumur hidupmu selalu Dia menolong saudara dan saya untuk menang terhadap tekanan. In Jesus name. Meteraikan firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Feli
yang sudah jadi berkat buat kita semua. Masih ada sesi berikutnya, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti lanjutannya nanti pukul 10, baik secara offline maupun secara online pada jam 10 pagi. Pagi hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, beribadah bersama dengan kami. Kalau pagi ini ada, boleh bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada? Di atas? Ya. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kalau pagi ini hadir, boleh bangkit berdiri, nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang ulang tahun dalam pekan ini? Ya, ada lagi yang di atas? Musik nggak ada? Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Pak Feli mungkin ulang tahun. Ya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Setahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Kami sadar ada banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hidup bersama dengan Tuhan, meskipun melewati berbagai jalan yang terjal, onak dan duri, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari pergumulan hidup manusia. Tapi kami percaya di atas semuanya itu, Tuhan menolong, Tuhan memberikan mereka kekuatan, dan Tuhan membuktikan kasih dan kuasa-Nya di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau pada pagi hari ini saudara-saudara kami boleh ada sebagaimana ada, itu bukan karena kekuatan mereka, tapi bukti dan penyertaan Tuhan bahwa melewati segala sesuatu, Tuhan hadir dan menolong di dalam kehidupan mereka. Kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan selama setahun ini, itu menjadi bagian sekaligus sebagai penguatan di dalam hidup mereka, bahwa dalam segala situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi, Tuhan akan menolong mereka senantiasa, sehingga tahun-tahun yang akan mereka lewati, tahun-tahun yang akan mereka hadapi, dilakukan dan dijalani bersama dengan Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan, doa-doa, harapan-harapan mereka di tahun yang sudah lewat, yang belum Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, kiranya tahun ini juga menjadi tahun yang penuh dengan berkah dan kemenangan bagi mereka semua. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, kiranya segala yang baik dari Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu, kiranya kasih karunia, kuasa, damai sejahtera dan pertolongan Tuhan menjadi bahagian di dalam hidupmu. Dan hiduplah bersama dengan Tuhan, lakukan kebenarannya, lakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga engkau akan melihat perwujud nyataan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam tangan-Mu, kiranya berkat-berkat Tuhan Engkau curahkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada pagi hari ini saya pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar
memberikan pengertian kepada kami. Kami ingin Tuhan jadi pemenang. Oleh karena itu kami rindu persekutuan kami dengan Engkau tidak akan terganggu. Kami ingin berdamai dengan sesama. Bahkan kami ingin berdamai dengan diriku sendiri, Tuhan. Kami sadar kendala-kendala yang seperti inilah yang membuat kami tidak bisa secara maksimal untuk bersekutu dengan Engkau. Oleh karena itu dengan kebenaran firman yang sudah memberikan satu pengertian kepada kami akan laksanakan apa yang menjadi perintah akan kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini, sehingga kami boleh menjadi manusia baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang menjadi berkat bagi kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini pun Tuhan, kami boleh menyerahkan persembahan, baik itu dalam bentuk perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya akan kuduskan agar supaya persembahan ini akan boleh menjadi berkat dan menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Engkau sendiri akan memberkati saudara-saudara kami yang begitu mengasihi dan memperhatikan akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga pada saat ini tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, apakah saat ini mereka masih berada di rumah-rumah mereka, di dalam keadaan lemah yang tidak berdaya? Tuhan, kami mohon kiranya lawatan daripada Tuhan akan terjadi di dalam hidup mereka. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, karena mujizat itu masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan saudara-saudara kami saat ini yang di dalam kelemahan tubuh, masih di rumah, sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Biar Tuhan sendiri yang menjadi pengharapan bagi mereka. Bagi mereka yang saat ini dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan Engkau akan pakai dokter yang menangani, obat-obat yang diminum, agar supaya itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Karena hari ini kami masih percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah berubah. Dari dulu kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Yesus memberkati kita semua. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.